Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Aryo Padlian, SHMH CCD CLA. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Siti Hadidah, Sri Rahayu, Aditya Minullah Asidiki, dan Bagas Adi Kurnia. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang identitas nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian ini, maka setiap bangsa di dunia memiliki identitas sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula, hal ini sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Jika kepribadian dianggap sebagai identitas dari suatu bangsa, maka persoalannya adalah bagaimana pengertian suatu bangsa tersebut. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai satu kesatuan internasional. Untuk unsur pembentuk identitas nasional ada 5. Yang pertama yaitu sejarah, kedua suku bangsa, yang ketiga kebudayaan, keempat agama, dan terakhir bahasa. Yang kedua negara. Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing. State yaitu dari bahasa Inggris dan etat dari bahasa Prancis. Kata-kata tersebut berasal dari kata Latin status dan statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Tujuan negara sebagai sebuah organisasi kekuatan dari sekumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan negara dapat bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama bertujuan untuk memperluas kekuasaan. Kedua, bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Ketiga, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Unsur pembentuk negara. Yang pertama yaitu rakyat, sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa kebersamaan, solidaritas sosial dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu kawasan hukum tertentu dalam suatu teritorial politik tertentu. Yang kedua, pemerintah, alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara yang mencapai tujuan bersama. Tiga, wilayah, unsur negara yang harus dipenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Yang keempat, pengakuan negara lain hanyalah bersifat menerangkan. Untuk materi ketiga yaitu mengenai warga negara dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan berasal dari kata warga dan negara. Warga berarti anggota, misalnya anggota keluarga, anggota perkumpulan, negara. Warga negara mengandung arti hal yang berhubungan dengan negara. Fungsi kewarganegaraan adalah pembatas dan pengatur kekuasaan negara. Salah satu akibat dari ikatan seseorang dengan negara ialah orang tersebut tidak jatuh dalam kekuasaan negara asing dan pihak lain, sebab negaranya mempunyai kekuasaan untuk memberlakukan kaidah-kaidah atau konvensi internasional untuk melindungi setiap orang dan warga negaranya. Yang kedua ada asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama asas ius sanguinis, merupakan menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Sebagai contoh, seseorang yang dilahirkan di negara A, tapi orang tuanya adalah warga negara B, maka ia adalah warga negara B. Atau, secara simpelnya,
Kewarganegaraan ia mengikuti kewarganegaraan dari orang tuanya. Yang kedua ada asas iusoli, yaitu menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Sebagai contoh, seorang yang lahir di negara A, maka ia adalah warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Atau secara simpelnya, kewarganegaraan seseorang tersebut mengikuti di mana ia lahir. Yang terakhir ada hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, mereka berkewajiban untuk taat dan menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kedua, mereka berkewajiban untuk taat dan menjunjung tinggi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4 sebagai sumber hukum tertinggi dan konstitusional di Republik ini. Ketiga, mereka berkewajiban untuk menghormati pemerintah yang sah, hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat dalam pemilihan yang demokratis. Sekian dari saya serahkan kepada Bagas Adi Kurnia. Konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan yang baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur dan mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dalam konstitusi. Tujuan dan fungsi konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, jamin hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem negara. Sistem perubahan konstitusi di dunia. Tahun 1955 merupakan tonggak sejarah baru dalam sistem pemerintahan di negara Indonesia, yang mana telah diadakan pemilihan umum yang pertama kali dengan cara demokratis dan terbuka dengan diikuti oleh partai-partai politik yang beragam aliran, baik dari partai yang beraliran ideologis agama, religius, nasionalis, sampai aliran sosialis dapat berperan dengan damai dan terbuka. Kemudian pada tahun 1955 setelah terbentuknya Majelis Konstitusi, majelis tersebut gagal dalam menjalankan tugas. Dengan kegagalan itu, maka pada tanggal 5 Juli 1999, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan yang sangat dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1999 yang isinya antara lain membubarkan Majelis Konstituante dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 jadi hukum dasar dalam dari Haryanto, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 83, penyelenggaraan ketatanegaraan di Republik Indonesia, dan menyatakan tidak berlakunya UUD 1950. Nah, itulah materi yang kelompok 3 sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.